lain dalam kasus korupsi di Indonesia, yaitu contohnya adalah penyalahguna dan bantuan sosial. Menunjukkan dampak negatif, solusi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan etika untuk meningkatkan integritas yang kuat. Manfaat integritas. Yang pertama ada membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan yang berarti orang lain percaya pada kejujuran. Membangun kepercayaan merupakan fondasi yang penting bagi setiap hubungan, maupun hubungan pribadi ataupun profesional. Yang kedua, menciptakan reputasi yang baik. Reputasi yang positif terbentuk dari tindakan-tindakan yang konsisten, yang menaiki kualitas seperti kerja keras, kejujuran, dan etika yang baik. Yang terakhir, mengurangi konflik. Meminimalkan atau bahkan mencegah perselisihan dan pertengkaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara komunikasi yang baik dan kemampuan mencari solusi yang baik. Penyalahguna bantuan sosial di Indonesia meliputi selama COVID-19 terdapat di mana dana bantuan sosial disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dari kasus tersebut mendapatkan kerugian yang sangat besar, mengakibatkan masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya. Kejaksaan Negeri Serang baru saja menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi bantuan dana penanganan COVID-19. Keduanya yaitu ex-Kepala Dinas Disnaker Trans Kabupaten Serang R. Setiawan dan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Trans Kabupaten Serang Sutarya. Pantauan tribunbanten.com, sekitar pukul 19.08 waktu Indonesia Barat, tampak 2 orang pria keluar dari ruang penyidik Kejari Serang. Kedua orang tersebut mengenakan rompi merah bertuliskan tahanan Tipikor Kejari Serang. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy Desimanjuntak mengatakan bahwa keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana belanja tidak terduga pada tahun 2020. Kedua tersangka merupakan pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Diketahui bahwa pada saat itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang menerima bantuan Gubernur Banten berupa dana belanja tidak terduga. Dana BTT itu dipergunakan untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 sebesar 3 miliar dengan realisasi anggaran sebesar 2,65 miliar. Pemberian dana bantuan BTT tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Dana BTT tersebut seharusnya digunakan di Snaker Trans Kabupaten Serang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun kedua tersangka diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggaraan anggaran. Dalam hal pelatihan justru mengubahnya menjadi pengadaan barang. Seorang pendamping PKH atau program Keluarga Harapan ditetapkan sebagai korupsi dana bantuan sosial. Dilakukan dengan cara yang hampir sama, pendamping bansos di Malang ini juga memanfaatkan minimnya pengetahuan informasi yang dimiliki oleh penerima bansos dengan cara menahan belasan KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera yang seharusnya diberikan kepada KPM atau Kartu Program Manfaat yang berhak. Tidak sampai di situ, ia juga menyalahgunakan belasan KKS lain dengan cara memotong nominal bantuan dari jumlah yang seharusnya sehingga tidak sampai ke penerima bansos. Mirisnya, hasil korupsi yang ia gunakan digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi dan bukan merupakan kebutuhan pokok. Setidaknya ada 2 permasalahan yang timbul ketika pemerintah memberikan bansos secara non-tunai atau dalam bentuk barang. Yang pertama, keakuratan data. Mengingat data yang tidak sinkron dari kementerian dan lembaga, begitu juga pada pemerintah pusat dan daerah. Terlebih, dari pemerintahan daerah, data belum diupdate selama hampir 5 tahun belakangan. Permasalahan kedua, kedinamisan data. Validasi data yang bisa saja diragukan kebenarannya karena pandemi COVID-19 yang melanda, sehingga menyebabkan ketidakstabilan sektor ekonomi, menyebabkan beberapa para pekerja bisa saja ter-PHK oleh tempat kerjanya, sementara mereka tidak terdaftar dalam data bansos yang ada. Upaya pencegahan penyalahgunaan bansos COVID-19 dapat diatasi dengan menitik beratkan dari faktor ketidakkonsistenan dan efektivitas program bansos dari segi kualitas aparatur,
kapasitas administrasi dan juga pemantauan yang baik. Di sisi lain, sebagai tindakan pencegahan penyelewengan bansos, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian saja. Oleh karena itu, Kemensos harus bekerja sama atau berkontribusi dengan KPK, OJK, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, dan Bank Indonesia. Peningkatan integritas dengan perbaikan sistem internal juga dari kementerian atau lembaga juga penting untuk dilakukan. Selain transparansi, bisa juga dengan menyiapkan sistem whistleblower dan protokol anti penyuapan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali mencairkan bantuan sosial berupa bantuan pangan non-tunai atau Bansos BPNT 2025 tahap 2. Adapun Bansos BPNT 2025 ini dapat dicairkan mulai periode April hingga Juni 2025. Bansos ini diberikan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penerima Bansos BPNT akan mendapatkan bantuan senilai Rp600.000 per keluarga secara non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Dana Bansos BPNT 2025 dapat dicairkan melalui Bank BUMN atau Himbara yang meliputi Bank BRI, BNI, dan Mandiri. Sementara itu, khusus bagi penerima manfaat di wilayah Aceh menggunakan Bank BSI. Berikut cara cek Bansos melalui BPNT 2025 tahap 2. Bansos BPNT ini juga dapat dilakukan melalui aplikasi yang tersedia di ponsel. Nah, berikut tahapan cek Bansos Kemensos di aplikasi. Lebih lanjut, bantuan ini disalurkan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada bulan Januari hingga Maret, tahap kedua dimulai dari April hingga Juni, tahap ketiga akan dimulai pada bulan Juli hingga September, dan tahap keempat akan cair pada bulan Oktober hingga Desember. Dengan Bansos BPNT ini, penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 yang akan dicairkan Rp200.000 setiap bulannya. Catat, ini daftar mereka yang tak layak dapat bansos. Bantuan sosial merupakan wujud perlindungan sosial bagi masyarakat prasejahtera di Indonesia. Penting bagi kita memastikan bantuan ini diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 73 Tahun 2024, berikut kriteria yang tidak layak menerima bantuan sosial. 1. Memiliki penghasilan di atas UMP atau UMK atau dianggap mampu secara ekonomi. 2. Pensiunan ASN atau TNI atau Polri. 3. Guru bersertifikasi atau tenaga kesehatan. 4. Pemilik atau pengurus perusahaan. 5. Perangkat desa aktif. 6. Pekerja dengan penghasilan rutin dari APBN atau APBD. 7. Sudah menerima bantuan dari instansi lain. 8. Menolak menerima bantuan. 9. Alamat penerima tidak ditemukan saat bantuan disalurkan. 10. Penerima tidak ditemukan, misalnya pindah dari lokasi sebelumnya. 11. Meninggal dunia, kecuali terdapat penggantian penerima dalam satu kartu keluarga. 12. ASN, TNI, Polri, atau keluarga inti mereka. Bantuan sosial bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak atau usaha produktif yang dapat mendukung perekonomian keluarga. Oleh karena itu, penerima bantuan harus bijak memanfaatkannya dan menghindari penggunaan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti judi online atau kegiatan lain yang merugikan. Jika masyarakat menemukan penerima bantuan yang dianggap tidak layak, sanggahan dapat diajukan melalui aplikasi Cek Bansos. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, kita dapat memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Disimpulkan bahwa terjadinya penyalahgunaan bansos dalam penerimaan pendistribusiannya disebabkan oleh kesadaran informasi masyarakat pada penerimaan bansos yang masih rendah. Ada data yang belum universal atau data tidak sinkron pada pemerintahan pusat atau daerah yang masih tumpang tindih antara satu kementerian atau lembaga yang menjadi akar bagian masalah lain. Selain itu, pengawasan yang kurang memadai ikut berperan dalam membukakan pintu terjadinya korupsi bansos yang dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki peran dan tanggung jawab atas pelaksanaan diterimanya pendistribusian bansos kepada penerima.